Sobat Kisah Viral, kali ini Grandong akan menceritakan sebuah kisah yang dimana Grandong akan menceritakan asal muasal teman Grandong nih ya. Dan teman Grandong ini tidak asing, namanya adalah pocong. Ya mungkin Sobat Viral udah tahu ya, apa sih itu pocong, gimana bentuknya, seperti apa, dan bagaimana segala macam. Ya, jadi pocong ini sangatlah mengerikan ya, menakutkan, dan sangat membuat bulu kuduk kalian merinding pastinya jika melihat hantu pocong tersebut. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih bisa ada setan pocong di Indonesia? Awalnya dari mana? Ceritanya seperti apa? Kok bisa disebut pocong? Nah, ya, jadi pocong ini bentuknya dibungkus kain kafan, diikat ya di ujung dan kepala dan kakinya, dan berwarna putih. Ya, mungkin banyak pertanyaan ya yang di benak kalian. Oke, simpan dulu rasa penasarannya. Buat Sobat Kisah Viral, siapkan makanan dan cemilan, dan juga siapkan posisi ternyaman kalian agar bisa fokus mendengarkan cerita dari Grandong. Buat Sobat Kisah Viral yang suka dengan channel ini, silahkan kalian like. Dan jika kalian tidak suka dengan channel ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari Grandong. Buat kalian, ya kamu, ya itu kamu yang lagi ngopi, ya betul, kamu yang lagi nonton, iya itu loh kamu yang belum subscribe channel ini, segera di subscribe sebelum Grandong menghampiri kalian. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak, sehat selalu ya. Selamat menyaksikan cerita dari Grandong. Di sebuah desa yang damai, ada seorang anak laki-laki yang dikenal dengan nama Duloh. Jadi teman Grandong ini bernama Duloh, yang hidupnya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Duloh tumbuh tanpa kasih sayang orang tuanya sejak kecil. Ayah Duloh seorang pekerja keras dan baik. Ayah Duloh mencari nafkah dengan memanjat pohon kelapa, namun naas. Pada saat sedang mengambil kelapa, ayah Duloh mengalami kecelakaan yang tragis dan meninggal dunia ketika Duloh masih berusia 2 tahun, Sobat Kisah Viral. Sesaat ayahnya meninggal, Duloh hanya tinggal bersama ibunda tercintanya. Duloh pun yang menjadi tulang punggung keluarga bekerja sangat keras untuk bisa bertahan hidup. Waktu pun terus berlalu dan Duloh sudah beranjak remaja. Ketika sudah remaja, Duloh pun kembali harus kehilangan seorang ibunda tercintanya yang meninggal dunia karena serangan jantung, Sobat Kisah Viral ya. Dan saat itu Duloh baru berusia 12 tahun dan sudah tidak memiliki kedua orang tua. Kini Duloh pun hanya memiliki seorang nenek, wanita tua yang bekerja sebagai pembuat anyaman yang dimana penghasilannya belum cukup sebenarnya ya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Duloh dan neneknya mengalami situasi yang sangat sulit. Ada di mana Duloh dan neneknya tidak makan selama 2 hari. Karena anyaman yang neneknya buat dan jual, tidak ada satupun orang yang membelinya, Sobat Kisah Viral. Hari terus berlalu dan Duloh beserta neneknya pun sangat meresahkan. Mereka merasa kelaparan yang teramat hebat karena 2 hari belum makan sama sekali, Sobat Kisah Viral. Saat neneknya tidak sanggup untuk menghidupi Duloh, dengan besar hati dan berat hati, neneknya meminta Duloh untuk pergi dari desa dan bekerja agar bisa bertahan hidup. Jadi neneknya ini berharap agar Duloh bisa sukses ya jika keluar dari desa ini. Nenek Duloh pun berkata, "Duloh, pergilah kamu ke kota nak. Bekerjalah agar kamu bisa mendapatkan uang untuk membeli sesuatu dan bisa makan." Kemudian Duloh pun menjawab, "Lalu bagaimana dengan nenek? Aku tidak ingin meninggalkan nenek sendirian. Nenek sudah tua." Duloh nggak tega. Nenek pun menjawab, "Jangan pikirkan nenek yang sudah tua ini nak. Kamu masih punya masa depan yang panjang."
Terus Dulo pun mendengar kata-kata neneknya. Dulo pun bingung. Dulo harus pergi kemana, Nek? Dulo tidak tahu arah ke kota. Lalu neneknya pun berkata, pergilah kamu ke arah barat, ikuti jalan setapak ini, dan kamu akan menjumpai suatu desa dan kota di sana. Dan neneknya pun memberikan sebuah keris kecil kepada Dulo. Keris yang sangat kecil, tanda keberanian untuk sang Dulo. Jadi keris ini adalah pewaris dari neneknya untuk Dulo yang dititipkan oleh si nenek tersebut ya. Kemudian Dulo pun pergi dan membawa keris tersebut ke kota dan berjalan demi setapak melewati beberapa rumah desa. Akan tetapi Sobat Kisah Viral, karena rasa lapar yang sangat begitu membuat Dulo menjadi lemas dan tidak memiliki tenaga. Bayangkan, Dulo ini pergi dari desa tidak membawa bekal, tidak memakai sendal. Ya, Dulo ini sudah tidak makan 2 hari ya Sobat Kisah Viral. Lalu tak lama kemudian Dulo pun berhenti dan terdiam karena lemas, tidak mempunyai tenaga dan benar-benar sangat kelaparan. Kemudian Dulo pun terkapar, pingsan. Padahal sebentar lagi Dulo akan sampai ke kampung Bojong Pinang. Menjelang malam, melintaslah delman dan seorang Pak Kusir melihat ada anak laki-laki yang terkapar. Kemudian delman itu pun menghampiri anak tersebut dan berhenti. Dan seorang wanita pun turun dari delmannya untuk menghampiri anak tersebut. Wanita itu kaget melihat ada anak yang terkapar dengan wajah yang sangat pucat dan gemetaran. Wanita yang turun dari delman itu bernama Inggit, yang berpakaian sebagai seorang bangsawan. Ia adalah istri dari orang terkaya yang tinggal di Bojong Pinang. Wanita itu merasa kasihan dan mulai bertanya kepada Dulo, "Kamu dari mana, Nak? Asal kamu di mana?" Dulo tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian wanita itu bertanya lagi, "Kamu siapa, Nak? Dan dari mana?" Dulo hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan Dulo mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah timur. Kata Pak Kusir, "Sepertinya anak ini sangat trauma. Apa perlu kita bawa saja anak ini, Nyonya? Saya khawatir dengan anak ini jika kita tinggalkan keadaan seperti ini. Apalagi sebentar akan malam tiba." "Ya sudah, tolong naikkan dia ke atas delman ya," ucap Inggit. Pak Kusir pun menurutinya dan mengangkat tubuh anak itu ke atas delman. Kemudian Dulo pun yang masih lemas dibawa oleh Inggit sepanjang perjalanan. Dulo pun diberi makan nasi ketan dan Dulo memakannya dengan sangat lahap. Mengingat Dulo ini sudah 3 hari tidak makan Sobat Kisah Viral, setelah memakan nasi kepal dengan lahap, Dulo pun mulai bicara. Dulo bilang ke Inggit bahwa, "Saya mempunyai nenek, Bu. Tolong beri makan nenek saya juga. Pasti dia belum makan." Kata Inggit, "Baiklah, Nak. Ayo kita ke rumah nenek kamu dan kita bantu nenek kamu." Sesampainya di rumah neneknya, Dulo pun berlari menghampiri rumah neneknya dan mencoba masuk ke dalam rumah. Namun naas Sobat Kisah Viral, lagi-lagi ketika Dulo masuk, Dulo sudah melihat neneknya terkapar dan tidak bernyawa. Neneknya sudah meninggal karena kelaparan Sobat Kisah Viral. Saat itu di desa tersebut memang lagi dalam keadaan panceklik. Warga di situ banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah neneknya Dulo dimakamkan, sehari setelah itu Inggit kembali menemui Dulo. Wanita itu menawarkan pekerjaan kepada Dulo sebagai pengembala kerbau. Dan karena kebetulan Inggit membutuhkan pengembala kerbau, Dulo dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut. Di sana ada juga pria yang bernama Ki Sarkam yang memang sudah lama bekerja sebagai pengembala kerbau. Dulo langsung meninggalkan rumahnya dan ikut bersama Inggit. Sepanjang perjalanan Dulo bercerita bahwa orang tuanya sudah meninggal saat ia masih kecil. Kemudian Dulo pun bercerita hidupnya serba kesusahan dan neneknya bekerja sebagai penganyam bakul. Mendengar cerita ini, Inggit merasa kasihan kepada Dulo. Setibanya di rumah Inggit, Dulo sangat terkejut karena rumah Inggit sangatlah megah dan luas. Dulo berdiri di depan rumah Inggit.
Tak lama kemudian keluarlah seorang lelaki yang berumur kurang lebih 35 tahun. Lelaki itu berkumis sangat tebal, memakai jas hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Ternyata lelaki itu adalah Raden Jaya Kusuma. Orang-orang biasanya memanggilnya Raden Jaya. Raden Jaya adalah orang terkaya di kampung tersebut, sekaligus suami dari Bu Inggit. Raden Jaya mempersilahkan Dulo untuk masuk ke rumahnya. Dulo disuguhi buah-buahan dan makanan-makanan yang sangat enak dan lezat. Raden Jaya dan istrinya benar-benar sangat baik pada Dulo. Raden Jaya juga memperkenalkan Dulo kepada Ki Sarkam, salah satu pengembala kerbau yang kerja kepada Raden Jaya. Melihat penampilan Ki Sarkam yang memakai baju serba hitam dan golok yang diselip di pinggangnya, Dulo gemetar ketakutan. Ki Sarkam duduk di samping Dulo dan Raden Jaya pun berkata, "Nak Dulo, ini adalah Ki Sarkam yang akan membimbing kamu mengurus kerbau." Ki Sarkam memandang Dulo dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian dari dalam bilik kamar muncullah anak perempuan yang sangat cantik. Anak itu bernama Rara yang masih berusia 9 tahun. Rara ini adalah anak satu-satunya dari Raden Jaya. Lalu kemudian Dulo pun dibawa Ki Sarkam ke kandang kerbau. Ki Sarkam meminta Dulo untuk mengeluarkan seekor induk kerbau dalam kandang. Lalu Dulo menuruti permintaan Ki Sarkam dan mencoba untuk menyeret kerbau tersebut untuk keluar kandang. Sebenarnya ada rasa takut dalam diri Dulo untuk mengurus kerbau, karena dia takut diseruduk sebagai kisah viral. Lalu kemudian Ki Sarkam menyuruh kembali Dulo untuk membawa kerbau ke sana. Jadi Ki Sarkam hanya menunjuk ke arah sana, dan Ki Sarkam mengikuti Dulo yang sedang membawa kerbau ke tempat yang ditunjuk oleh Ki Sarkam. Setiap sore Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantarkan makanan ke Ki Sarkam. Pada saat Dulo mau makan, ditepislah tangan Dulo oleh Ki Sarkam, dan kemudian Ki Sarkam membuang lauk pauk yang ada di tempat makanan Dulo yang dibawa oleh wanita tersebut. Kemudian Dulo pun bertanya, "Kenapa lauk saya dibuang?" Ki Sarkam pun tidak menjawab pertanyaan Dulo. Dan ternyata Ki Sarkam adalah orang yang sangat-sangat kejam, sobat kisah viral. Ki Sarkam memang suka menindas para pekerja yang lainnya. Penderitaan Dulo tidak hanya itu. Dulo pun ternyata sering dipukuli oleh Ki Sarkam lantaran hanya melakukan kesalahan kecil dan sepele, sobat kisah viral. Punggung Dulo membiru karena Ki Sarkam memukulnya dengan kayu rotan. Dan setiap malam Dulo meringis kesakitan. Di dalam saungnya sebenarnya Dulo sudah tidak betah tinggal di sini. Namun Dulo tidak punya pilihan lain. Jika Dulo ingin berhenti dari pekerjaan, Dulo pun bingung mau tinggal di mana dan bekerja di mana, dan pasti akan merasa kelaparan lagi. Setiap hari tubuh Dulo semakin kurus dan penuh luka karena ulah Ki Sarkam. Dulo pun hanya memiliki waktu sebentar untuk istirahat, dan sangat berbeda dengan Ki Sarkam. Dia hanya bersantai-santai di saungnya, bermalas-malasan sambil memakan singkong di saungnya. Jadi singkat cerita, Dulo pun sudah beranjak remaja ya, sobat kisah viral. Ya, kisaran Dulo ini berumur 23 tahun. Dan Dulo pun masih bekerja nih ya dengan Raden Jaya. Namun Dulo tidak lagi menjadi pengembala kerbau. Namun Dulo sekarang sudah menjadi penggarap sawah. Dulo diberikan kepercayaan untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus. Dulo sendirilah yang melakukan pekerjaannya seperti menyangkul, menanam palawija, dan menjaganya dari serangan hama. Suatu saat, Dulo sedang mencangkul sawah, tiba-tiba ada ibu-ibu yang lewat. Ibu-ibu tersebut sedang membicarakan Rara, putri dari Raden Jaya, yang terkena gigitan ular tanah saat Rara bermain di kebun. Mendengar pembicaraan ibu-ibu tersebut, Dulo pun langsung meletakkan cangkulnya dan langsung pergi untuk menjenguk Rara. Setibanya di sana, Dulo melihat Rara terkapar di kamarnya sambil menangis kesakitan karena gigitan ular yang terkena di pergelangan kakinya yang sudah membiru. Pada saat itu belum ada dokter di sana, sobat kisah viral. Kemudian Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional dan memanggil tabib untuk menyembuhkan putri tercintanya.
Bu Inggit pun hanya bisa menangis ya melihat putri satu-satunya yang terkena gigitan ular tersebut. Bu Inggit ketakutan ya, akan putrinya itu takut terjadi sesuatu kepadanya. Karena kebanyakan dari kampungnya yang meninggal dunia setelah terkena gigitan ular tanah tersebut. Jadi Ibu Inggit ini panik ya Sobat Kisah Viral. Dulo pun merasa bingung nih ya, apa yang harus Dulo lakukan? Karena Dulo tidak mempunyai ilmu untuk menyembuhkan. Dulo hanya bisa membantu mencari dedaunan saja seperti yang diminta oleh tabib tersebut. Satu hari berlalu dan kondisi Rara pun semakin parah nih ya Sobat Kisah Viral. Lukanya semakin membusuk dan membiru. Semakin lemas tubuhnya Rara karena racun dan bisa dari ular tersebut. Melihat kondisi tersebut, Dulo pun merasa kasihan kepada Rara. Seketika Dulo ingat dengan kris kecil yang diberikan oleh neneknya nih ya Sobat Kisah Viral. Kemudian Dulo pun mencoba untuk memberanikan diri menyembuhkan Rara dengan meminta izin kepada ayahnya Rara yaitu Raden Jaya. Dulo pun berkata kepada Raden Jaya, "Mohon maaf Raden Jaya, apakah boleh saya menyembuhkan Rara?" Dengan sangat sopan Dulo bicara kepada Raden Jaya. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit Dulo?" tanya Raden Jaya. "Saya akan coba Raden, mohon izin dari Raden," kata Dulo sambil kepalanya menunduk dengan sopan. Raden Jaya pun mengizinkan Dulo. Lalu kemudian Dulo mengambil kerisnya dan menempelkan keris tersebut ke tempat yang luka di kakinya Rara. Dan anehnya, sangat ajaib ya Sobat Kisah Viral, lukanya pun langsung sembuh dan hilang seketika. Ketika keris itu ditempelkan ke lukanya Rara. Semua orang di sana pun kaget akan yang dilakukan Dulo. Dan Bu Inggit pun langsung bertanya, "Kamu dapat keris itu dari mana, Nak Dulo?" "Ini saya dapat dari nenek saya, Bu." Dulo pun tidak menyangka kerisnya itu ternyata sangatlah sakti. Dulo mengira keris itu adalah keris biasa. Beberapa hari kemudian Rara pun sembuh total dan bisa beraktivitas seperti semula. Setelah mengetahui kesaktian keris yang dimiliki oleh Dulo, Raden Jaya ingin membeli keris itu dengan sangat mahal. Akan tetapi dengan sangat sopan Dulo menolaknya. Dulo mengatakan keris ini adalah kenang-kenangan peninggalan dari nenek saya. Penolakan itu pun tidak membuat Raden Jaya marah. Dia malah makin baik kepada Dulo. Dulo seperti dianak emaskan setelah apa yang dilakukan Dulo kepada Rara, anak kesayangan dari Raden Jaya. Mulai dari saung Dulo yang diperbaiki, lebih nyaman sekarang ya. Dan makanan yang diantarkan ke Dulo pun berbeda dari pekerja yang lainnya. Dan tentunya lebih enak dari biasanya. Perlakuan istimewa yang dilakukan Raden Jaya kepada Dulo membuat Ki Sarkam iri. Walau sudah tua, rasa iri dan dengki yang dimiliki Ki Sarkam tidak pernah padam. Ki Sarkam pun selalu menindas para pekerja yang lain dan tidak ada satupun yang berani melaporkan tindakan Ki Sarkam itu kepada Raden Jaya. Karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam mulai tertarik akan keris yang dimiliki Dulo, dan Ki Sarkam berniat ingin memilikinya. Pada tengah malam, saat Dulo sedang tidur di saungnya, Ki Sarkam mencoba masuk ke saung Dulo dan mencari keris tersebut. Sebelum Ki Sarkam mengambilnya, Dulo pun terbangun dan kaget, dan langsung menendang Ki Sarkam keluar. Ki Sarkam yang tak terima ditendang Dulo, Ki Sarkam lalu mengambil goloknya yang selalu ada di pinggangnya Ki Sarkam, kemudian menebas leher Dulo sampai putus. Cairan merah bersimpah di mana-mana, dan seketika Dulo pun langsung tewas. Ki Sarkam pun langsung mengambil keris dari saku Dulo dengan sangat terburu-buru. Setelah berhasil mendapatkan keris itu, Ki Sarkam pun langsung mengubur Dulo di belakang saungnya untuk menghilangkan jejak. Setelah menguburkan Dulo, Ki Sarkam juga membersihkan bercak cairan merah yang ada di saung Dulo. Keesokan harinya, Inggit ingin mengantarkan makanan kepada Dulo. Setelah sampainya di saungnya, Inggit pun heran kenapa Dulo tidak ada di saungnya. Kemudian Inggit pun melaporkan kepada Raden Jaya. Raden Jaya kemudian memanggil Ki Sarkam. "Ki Sarkam!" Pada saat itu Ki Sarkam pura-pura tidak tahu. "Aneh sekali, tidak biasanya Dulo seperti ini," ucap Bu Inggit. "Dari kemarin saya di kandang kerbau aja Bu, tidak melihat si Dulo," kata Ki Sarkam.
Ternyata Ki Sarkam sangat pintar berbohong dan pintar menyembunyikan kepanikannya. Saat semuanya bingung dan mencari keberadaan Dulo, tiba-tiba muncullah lelaki dari pintu rumahnya Raden Jaya. "Raden cari saya," kata lelaki yang baru masuk tersebut. Ketika Raden Jaya menoleh ke pintu tersebut, ternyata lelaki itu adalah Dulo, Sobat Kisah Viral. Ia tampak sehat dan tidak seperti terjadi apa-apa. Dulo kemudian mendekat ke arah Raden Jaya. "Wah, aku kira kamu pergi kemana, Dulo?" kata Raden Jaya. Dulo pun tersenyum sopan. Namun berbeda dengan Ki Sarkam. Dengan wajah kaget dan berkeringat ketakutan, Ki Sarkam merasa aneh kenapa Dulo masih hidup. Padahal jelas tadi malam Ki Sarkam berhasil mengeksekusi Dulo. "Maaf Raden, saya tadi habis dari sungai mencari udara segar," jawab Dulo. Ki Sarkam meraba-raba kantong celananya, dan ternyata keris yang ia curi tadi malam sudah tidak ada di kantongnya, dan keris tersebut sudah kembali ke tangannya Dulo. Tanpa bicara sepatah kata pun, Ki Sarkam lalu pamit dari hadapan Raden Jaya sambil terheran-heran. Wajahnya pucat seperti ketakutan melihat wajah Dulo. "Ki Sarkam mau kemana?" tanya Bu Ikit. "Saya harus jaga kerbau, Bu," kata Ki Sarkam. Kemudian Ki Sarkam pun pergi dari rumah Raden Jaya. Dulo sempat berbincang-bincang kepada Raden Jaya, namun tak lama kemudian Dulo pun pergi ke saungnya. Ia mulai mencangkul sawah seperti biasanya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Saat Dulo sedang sibuk mencangkul di sawah, tiba-tiba Ki Sarkam menghampiri saungnya Dulo. Ia mengecek ke belakang saungnya dan mencoba menggali tempat di mana Dulo dikubur. Dan anehnya jasad Dulo hilang. "Apakah Dulo sekarang sudah menjadi hantu?" pikir Ki Sarkam. Kemudian Ki Sarkam merasa bingung dan mencoba mencari Dulo dan menghampirinya. "Dulo, kesini dulu," kata Ki Sarkam. Dulo pun meletakkan cangkulnya dan menghampiri Ki Sarkam. Tanpa berbasa-basi, Ki Sarkam menampar pipinya Dulo dengan sangat keras. Dulo pun merasa kesakitan dan bertanya, "Salah saya apa, Ki?" "Dulo, bagaimana caranya kamu hidup lagi?" tanya Ki Sarkam. "Maksud Ki Sarkam apa?" tanya Dulo balik. Ki Sarkam menyentuh tubuh Dulo dan ternyata benar yang Ki Sarkam sentuh adalah manusia pada umumnya dan bukanlah hantu, karena bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga berkeringat. Ki Sarkam mendesak Dulo agar menjawab pertanyaannya. Akan tetapi Dulo pun merasa heran atas apa yang dibicarakan oleh Ki Sarkam. Dengan perasaan yang sangatlah kesal, Dulo pun kembali bekerja. Ki Sarkam masih bingung dengan apa yang terjadi kepada Dulo. Dan Ki Sarkam pun merencanakan untuk kembali mengeksekusi Dulo di malam hari, untuk memastikan bahwa Dulo benar-benar tewas. Seharian bekerja, Dulo pun merasa lelah dan tidur dengan sangat nyenyak dan lelap. Tengah malam dengan rasa penasaran yang tinggi, Ki Sarkam mulai mengendap-endap ke saungnya Dulo. Tanpa ancang-ancang lagi dan basa-basi, Ki Sarkam langsung menusukkan goloknya tepat di bagian dada Dulo. Dulo pun sempat berteriak kesakitan dan akhirnya Dulo pun tewas seketika. Ki Sarkam sangat merasa ketakutan, takut nantinya Dulo balik lagi. Ki Sarkam membawa Dulo dan melemparkannya ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Ki Sarkam juga membersihkan cairan merah di saungnya Dulo, dan Ki Sarkam pun mencuri keris milik Dulo yang yakini menjadi sumber kekuatan Dulo. Keesokan harinya tetap sama, Dulo masih hidup. Ki Sarkam melihatnya Dulo sedang mencangkul sawah, dan Ki Sarkam pun berpikir akan mengadukannya hal ini kepada Raden Jaya. Kalau Dulo ini ternyata mempunyai ilmu hitam. Pagi itu juga Ki Sarkam mendatangi rumah Raden Jaya dan langsung bercerita kalau Dulo mempunyai ilmu hitam dan bersekutu dengan setan. Dan Dulo memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi kampung ini. Memang begitulah sifat buruk Ki Sarkam ya Sobat Kisah Viral, yang selalu mengadu domba dan memfitnah orang. Dan sayangnya Raden Jaya dan Inggit langsung begitu saja percaya dengan ucapan Ki Sarkam. Lain halnya dengan Rara, wanita cantik anaknya Raden Jaya ini sangat tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Ki Sarkam. Lalu Dulo dipanggil oleh Raden Jaya dan ditanya mengenai ilmu hitam yang dimiliki Dulo.
Dulo pun merasa bingung, kenapa Dulo dituduh mempunyai ilmu hitam. "Ayo ngaku saja kamu," kata Kisarkam. Dengan nada keras, ucap Kisarkam dengan sangat kesal. "Saya tidak punya ilmu apa-apa, Kisarkam. Saya hanyalah seorang kulit cangkul," jawab Dulo sambil ketakutan. "Kisarkam, apakah kamu punya bukti bahwa Dulo penganut ilmu hitam?" tanya Raden Jaya. "Raden, dia bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi namanya kalau bukan ilmu hitam. Kita coba saja lukai Dulo dan dia bisa menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat," sahut Kisarkam. "Jangan, apa-apaan ini? Ayah, jangan mau diadu domba seperti ini," kata Rara sambil memegang tangan Raden Jaya. "Ya sudah Dulo, sekarang kamu kerja lagi ya," kata Raden Jaya. "Benar," kata Rara. "Kisarkam tidak mempunyai bukti bahwa Dulo menganut ilmu hitam, dan Raden Jaya pun tidak akan tega melukai Dulo. Raden, nanti saya akan buktikan bahwa Dulo mempunyai ilmu hitam dan akan membahayakan bagi kampung kita," ujar Kisarkam. "Udahlah, tidak perlu. Saya yakin kalau Dulo bersih dari hal-hal seperti itu. Lebih baik kamu urusin aja tuh kerbau-kerbauku," kata Raden Jaya. Kisarkam pun kemudian pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Keris yang berhasil diambilnya tadi malam juga pun menghilang, dan anehnya keris itu kembali ke tangan Dulo. Berkali-kali upaya Kisarkam mencoba membuktikan kalau Dulo punya ilmu hitam. Akan tetapi upayanya selalu gagal. Ia bingung bagaimana caranya agar bisa melencapkan Dulo. Waktu semakin berlalu dan siapa sangka ternyata anak sematawayang dari Raden Jaya ini menyimpan cintanya kepada Dulo. Namun jelas Raden Jaya dan Inggi tidak merestui cintanya. Apa kata warga nanti kalau sampai anak sematawayangnya menikah dengan seorang pria kulit cangkul? Raden Jaya takut kalau putrinya nekat dan melakukan sesuatu yang aneh. Raden Jaya pun langsung menikahi Rara dengan anak juragan yang sangat kaya. Lelaki itu bernama Samyang. Ia adalah pemuda yang sangat tampan dan cocok jika bersanding dengan Rara. Mau tidak mau, Rara harus mematuhi keinginan kedua orang tuanya itu. Sedangkan nasib Dulo tetap jadi cangkul sawah. Raden Jaya menggelar pesta yang sangat besar. Ia menyembelih 5 ekor kerbau. Pesta pernikahan digelar 7 hari 7 malam tanpa henti. Akan tetapi sebenarnya Rara ini masih ada rasa kepada Dulo. Rara menunggu kehadiran Dulo di pesta pernikahannya. Akan tetapi Dulo tak kunjung datang. Rara ini tidak tahu kalau Dulo dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian, Rara malah semakin cinta kepada Dulo dan sangat ingin bertemu dengan Dulo. Ia sudah berusaha melupakan Dulo, akan tetapi tidak bisa. Padahal Rara sudah memiliki suami yang sah. Begitupun dengan Dulo, ia juga sangat mencintai Rara dan tidak bisa melupakan Rara. Tapi apalah daya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tiap malam, Dulo hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan Rara yang sudah tak bisa menahan cintanya kepada Dulo. Maka tengah malam ketika suaminya sudah tidur, Rara mencoba untuk mengendap-endap keluar kamar. Malam itu Rara keluar kamar sambil membawa obor. Lari ke sawah mencoba mendatangi saung Dulo. Dulo yang saat itu sedang melamun di depan saungnya. Kemudian Rara langsung memeluk Dulo dengan sangat erat. Kemudian Rara menciumnya dan melakukan hubungan badan di saung itu. Mereka tidak menyadari bahwa Kisarkam sedang mengintip di balik celah bilik. Lalu Kisarkam lari terbirit-birit ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Kisarkam lari terburu-buru untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Raden Jaya dan istrinya benar-benar murka melihat kabar buruk tersebut dari Kisarkam. Lalu mereka mencoba membangunkan orang kampung untuk mengepung Dulo. Malam itu sangat mencekam. Puluhan warga datang berbondong-bondong untuk mengepung Dulo. Saat warga tiba di sana, ternyata Rara dan Dulo masih dalam keadaan tanpa busana sehelai pun yang menutupi tubuhnya. Kemudian Rara dengan terburu-buru menutupi tubuhnya dengan sehelai kain. Sedangkan Dulo tidak sempat memakai pakaiannya. Dulo pun diseret oleh warga dan dipukuli hingga sekarat oleh warga. Mereka lalu menghabisi Dulo dengan menghantamkan batu ke kepala Dulo.
Sudah cukup, dia sudah tewas, kata Raden Jaya. Inggi sebenarnya kasihan sama Duloh, akan tetapi Inggi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menyaksikan penderitaan Duloh. Raden, Duloh ini bisa hidup lagi. Ia punya ilmu hitam, kata Ki Sarkam. Hah? Yang benar kamu, ujar Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. Kita lihat saja besok, ia pasti akan hidup kembali, kata Ki Sarkam. Untuk membuktikan kebenaran jasad Duloh pun tidak dimakamkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis histeris, dan menjelang subuh, warga digegerkan akan jasad Duloh yang kembali hidup. Semua lukanya juga sembuh dengan misterius. Ternyata dia punya ilmu Pancasona, kata Raden Jaya. Duloh memang mempunyai ilmu Pancasona. Dia tidak pernah mempelajari ilmu itu, tapi ilmu itu ia dapatkan secara ilmiah dari nenek moyangnya yang telah hidup ratusan tahun lalu. Dan hanya Duloh lah warisan satu-satunya pewaris ilmu itu. Sebenarnya Duloh meninggal berkali-kali, bahkan saat ia kelaparan di jalanan. Kala itu Duloh kecil sebenarnya sudah tewas. Akan tetapi, karena memiliki ilmu Pancasona, ia hidup lagi. Duloh pun sudah tewas saat disiksa Ki Sarkam waktu masih kecil, karena Duloh beberapa kali mendapatkan pukulan keras di dadanya pada saat itu. Akan tetapi ia hidup kembali karena memiliki ilmu warisan, yaitu ilmu Pancasona. Dan kemudian di kampung itu ada sebuah dukun yang mengerti akan ilmu Pancasona tersebut. Raden, kita buang saja Duloh ini ke lembah, ujar dukun itu. Di kampung itu memang ada satu lembah yang sangat dalam dan curam. Kalau ada manusia yang masuk ke lembah itu, mungkin tidak akan dapat keluar dari sana. Kemudian tak lama Duloh pun diseret warga menuju lembah itu. Sementara Rara hanya bisa menangis menjadi-jadi. Rara pun memohon kepada ayahnya agar tidak membuang Duloh ke lembah. Akan tetapi Raden Jaya sudah gelap hati dan tetap akan membuang Duloh ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah itu, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Duloh dengan kain putih dan mengikat seluruh tubuhnya agar Duloh tidak bisa berkutik. Selain itu, dukun juga menancapkan keris panjang ke perut Duloh. Keris itu bukanlah keris sembarangan, karena orang yang mempunyai ilmu Pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu masih menancap di perutnya. Sesampainya di bibir lembah, mereka melemparkan Duloh ke lembah itu. Tidak berselang lama setelah Duloh dilemparkan, entah apa yang ada di pikiran Rara, dia juga ikut menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Rara merasa ingin tewas bersama kekasihnya dan tidak ingin hidup tanpa Duloh di sampingnya. Semua orang berteriak memanggil Rara, tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan. Hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Duloh juga tidak pernah terlihat lagi di kampung halamannya. Duloh juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungannya. Dia terjebak di lembah tersebut bersama jasadnya Rara. Bertahun-tahun kemudian keluarga Raden Jaya sudah meninggal semua, dan kampung tersebut sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Duloh semakin hari semakin dangkal karena kian bertimbun tanah. Suatu hari ada lelaki parubaya yang turun ke lembah itu untuk mencari rumput. Dia harus memberi makan kambing-kambingnya, dan dia melihat di dasar lembah itu ada tumbuhan dan rumput liar di sana yang sangat banyak. Awalnya dia tidak melihat keanehan apapun, namun tak lama kemudian dia mendengar erangan seseorang dan lelaki itu pun kaget. Napasnya terengah-engah. Ia heran, suara apa tadi? Bisiknya dalam hati. Karena penasaran, pria tersebut pun mendekati sumber suara tersebut. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Dengan terburu-buru, pria tersebut menggali tanah itu. Untungnya suara itu semakin jelas dan tak begitu dalam dari tanah. Setelah berhasil menggali tanah itu, dia melihat sosok manusia yang dibungkus menggunakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang menancap di dada manusia yang tertimbun kala itu. Lelaki parubaya itu mengira sosok lelaki yang ditemukannya adalah korban kekerasan yang masih hidup
dan dibuang ke lembah itu. Kemudian karena merasa kasihan, lelaki itu pun mencabut keris yang menancap di tubuhnya Duloh. Seketika saja Duloh terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Duloh bukan lagi manusia. Tubuhnya dipenuhi energi makhluk gaib yang sangat jahat. Dan ia pun gentayangan dan masih menggunakan kain putih tersebut. Duloh menghantui warga kampung dengan menggunakan kain putih, dan di ujung kepala terikat dan badannya terbungkus rapat kain putih tersebut. Dan semenjak saat itu warga desa menamakan hantu tersebut adalah pocong. Biasanya warga menelan beras yang sudah dibacakan mantra agar terhindar dari gangguan pocong. Oke Sobat Kisah Viral, itulah kisah awal muasal sebuah kisah dan cerita adanya pocong dan kenapa ada makhluk yang disebut pocong. Untuk Sobat Kisah Viral, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di kisah viral selanjutnya bersama Grandong.